Ini adalah motornya Entry yang berbet mati-matian dan tidak bertenaga teman-teman ya. Kelihatan ya ketika digaspol itu dicetok itu ngok ya teman-teman, ngok antara bukan gas dan suara mesin itu tidak sinkron ya. Oke teman-teman, tiba saatnya kita mencoba menjajal motor ini ya teman-teman. Kita akan test drive motor ini seperti apa, adakah perubahan yang terjadi di dalamnya ya. Yang tadi sebelumnya itu dibuka gas itu tidak terlalu nggak ada tenaga teman-teman ya. Di bejek gas itu tidak bertenaga, tetapi di sini lumayan ya, lumayan ada responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita menangani sebuah sepeda motor ya, yaitu adalah Mio M3 yang mengalami kondisi itu susah hidup ya teman-teman. Susah hidup, susah starter, dan tadi dibawa pakai di step ya teman-teman. Ini hidup sih bisa ya, hidup sih bisa, cuman dia nggak mau langsam ya teman-teman. Dan ketika dijalankan, dicoba test drive itu mati di tengah jalan ya, lalu di engkol lagi hidup tetapi tidak bertenaga teman-teman ya. Oke, kita lihatnya seperti ini nih, seperti ini kondisinya ya. Di starter nggak maunya di selah ya, atau di engkol mau hidup akan, tetapi motor ini tidak bisa langsam ya teman-teman. Oke, kita tes ya, kita hidupkan dengan menggunakan engkolan dan kita akan menaiki atau menaikkan ke atas ya. Segini tanjakannya sedikit nggak terlalu tinggi ya, tapi dia tidak kuat ya teman-teman. Tuh mesin hidup tetapi tidak kuat nanjak dan tidak ada tenaganya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lagi ya, dihidupkan dengan menggunakan engkolan, karena dengan menggunakan starter ini nggak bisa ya. Menggunakan engkolan dia hidup akan tetapi berbet ya teman-teman, berbet, tidak bertenaga dan tidak mau langsam ya. Jika gas dilepas itu mati ya teman-teman. Seperti apa nanti kita akan periksa ya ke bagian dalamannya ya, kita akan bongkar. Oke teman-teman, setelah bagasi terlepas, kita juga akan mencobanya lagi ya, mengonkan dengan posisi aki terpasang ya teman-teman. Setelah kita engkol ya, dihidupkan mesinnya seperti apa, kita cek lagi ya teman-teman. Ini adalah motor Mio M3 yang berbet mati-matian dan tidak bertenaga teman-teman ya. Kelihatan ya ketika digaspol itu dicetok itu ngok ya teman-teman, ngok antara bukan gas dan suara mesin itu tidak sinkron ya. Nah, di sini kita bisa bersihkan di bagian skrup udara yang warna kuning dan setelan gas yang ada di. Nah, di sini kita menyiapkan untuk setelan gasnya teman-teman. Setelan butterfly-nya kita nolkan dulu ya, kita geser ya, geser aja teman-teman ya, dari mulai setelah throttle body dibersihkan, terus setelan angin itu dibersihkan, kita bisa menggeser-geser daripada skrup butterfly ini ya teman-teman, menggunakan kunci L kecil. Dari kita gunakan obeng HP teman-teman ya. Nah, ini kita nolkan dulu dan kita juga akan menggeser daripada TPS-nya ya, yang menggunakan kunci L bintang T40 ya kalau nggak salah. Cari yang paling pas dan kita coba-coba terus ya, coba lagi dan coba lagi. Kita mainkan kunci kontak dan kita selah-selah ya. Mati lagi. Oke teman-teman, setelah menggeser daripada butterfly setelan gasnya, di sini ada perubahannya teman-teman. Motor itu bisa tapi tidak bisa langsam. Sementara langsam itu biasanya terjadi daripada kebocoran dari klep ya. Kita akan mengenal klepnya seperti apa ya teman-teman. Salah satu penyebab sebuah motor itu tidak bisa langsam itu karena adanya kebocoran pada klepnya ya.
untuk mengatasinya kita setel saja dulu. Untuk ukuran klep in kita beri celah sekitar 0,01 ya, atau 0,10 mm, dan X nya juga sama ya teman-teman. Bila kita setel standar, kita akan menemukan motor ini menjadi normal ya teman-teman. Jangan lupakan penyetelan klep, karena penyetelan klep atau setelan klep yang terlalu rapat itu akan menyebabkan kompresi bocor ya. Nah, di sini kita bisa menggeser-geser daripada skrup TPS-nya ya, yaitu menggunakan kunci L bintang ya. Bisa ke atas dan ke bawah ya. Cari setelan yang paling pas. Sebagai patokan kita beri setelan skrup udara itu 2,5 putaran balik ya teman-teman. Setelah melakukan penyetelan klep, dan kita akan mencoba untuk menghidupkan motor ini teman-teman ya. Terbukti ya, setelah di setel klep motor ini bisa langsung di starter ya teman-teman. Hidupnya itu mudah ya teman-teman, akan tetapi di sini masih mengalami RPM yang tinggi ya teman-teman. Di langsamnya itu terlalu tinggi. Nah, di sini kita bisa menggeser-geser daripada skrup setelan gasnya yang berhubungan langsung dengan TPS ya. Jadi skrup setelan gas ini akan terhubung langsung pada TPS. Tetapi antara TPS dengan skrup udara itu terkadang itu tidak bisa ya. Kita ingin menyetel TPS melalui skrup gas, tidak bisa ya. Jadi tetap skrup gas kita mainkan dan TPS kita geser. Oke teman-teman, setelah RPM ini bisa rendah ya, langsamnya itu bisa rendah, tetapi di sini kita tetap mencari kesempurnaan ya teman-teman. Ketika gas itu dibuka, nah ketika ditutup itu langsung nutup, langsung RPM itu kembali secara tidak ada delay ya. Karena ini masih ada delay ketika ditutup gas, masih ada ngegerung sedikit ya. Jadi kita geser di TPS-nya ya. Kita akan geser di TPS-nya. Jadi antara setelan TPS, setelan skrup langsam di skrup gas, dan setelan langsam yang ada di yang plastik ya, yang kuning itu ada 3 serangka yang saling berhubungan teman-teman ya. Kita cari ya untuk skrup gas itu kita balikan saja ke standarnya seperti apa ya, ukuran standarnya. Jadi berapa ulir yang keluar itu harus kita kembalikan kepada semulanya. Dan untuk skrup langsamnya yang warna kuning plastik itu kita beri aja patokannya 2,5 putaran balik. Dan untuk TPS ini kita beri saja di tengah-tengah teman-teman, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya, di tengah-tengah saja. Nah, setelah misalkan masih kurang langsamnya, kita bisa putar di skrup udaranya ya, skrup langsamnya seperti ini. Untuk penanganan motor Mio M3 yang memang terkadang itu gejalanya banyak ya, bisa karena loss kompresi, bisa karena susah langsam ya, kadang-kadang langsamnya itu tidak beraturan, dan kadang-kadang suka mati-matian. Ini memang sedikit menguras emosi dan tenaga dan pikiran ya teman-teman, kesabaran. Secara detail kita kita periksa masing-masing bagian ya, dengan ketenangan dan kehati-hatian ya, itu akan ketemu ya teman-teman. Jadi tidak perlu mengganti daripada injektornya terlebih dahulu ya. Dan kadang-kadang motor itu banyak faktornya ya, dari mulai injektor yang mampet, full pump yang kurang bertekanan, tekanan full pumpnya kurang, busi, cangklong busi dan sebagainya. Itu banyak faktor ya teman-teman. Nah, untuk Mio M3 ini alhamdulillah ya masih bisa ditangani dengan secara manual ya teman-teman. Oke teman-teman, tiba saatnya kita mencoba menjajal motor ini ya teman-teman. Kita akan test drive motor ini seperti apa, adakah perubahan yang terjadi di dalamnya ya. Yang tadi sebelumnya itu dibuka gas itu tidak terlalu, nggak ada tenaga teman-teman ya. Di bejek gas itu tidak bertenaga, tetapi di sini lumayan ya, lumayan ada responsif dan lumayan bertenaga. Dan alhamdulillah ya, motor ini masih bisa ditangani dengan kepada kondisi standar dan
kondisi yang semestinya ya, walaupun tidak terlalu balap-balap sekali, tetapi ini motor dipakai untuk harian ya, cukup lah untuk motor ibu-ibu ke pasar. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penanganan sebuah Nio M3 yang berbat mogokan ya, yang diponis ganti injektor ya, yang diponis ganti ini dan itu. Alhamdulillah sekarang sudah teratasi, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.